Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami boleh hadir di sini karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita tidak bisa membalas dengan apa yang kami miliki, karena langit dan bumi itu milik Tuhan. Tapi kami hanya patut mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Sebelum saya memulai dengan ibadah kami di saat pagi hari ini, saya minta Bapak Ibu yang masih di luar, tolong masuk, kita memulai dengan ibadah kita. Dan juga kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi, bagi yang duduk di belakang, tolong kita yang sudah duluan masuk maju ke depan. Kalau saya belum maju, saya tidak akan mulai dengan ibadah kita. Tolong maju ke depan semua. Biar di belakang kasih kosong, depan yang kosong mari kita isi. Tolong mamalak jike hurela nyewe depan kem tohla sino. Depan kosong hati misi asak. Nona-nona, mama-mama, calon mama-mama. Baik, puji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan. Pujian yang berkata, ku masuki gerbangnya dengan hati yang kudus. Jadi mari kita semua menyanyi memuji Tuhan dengan girang-girang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dari gerakanku, Dia dirangkanku, dari rangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, dari rangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dari gerakanku, Dari gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, dari gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Tapi coba dengan semangat. Ini masih pagi, belum siang. Kalau siang baru mungkin kita rasa lapar jadi loyo kah. Tapi ini masih pagi. Kita terus memuji Tuhan lagi dengan pujian yang berkata besarkan nama Tuhan. Mari kita memuji dengan girang-girang. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkan namanya, Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan.
pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. sebenarnya kami ini orang berdosa yang tidak layak, tapi karena kelahiran Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, sehingga kami terluput dari dosa. Tuhan angkat kita dari lumpur dosa, sehingga saat ini kami dari mana-mana sekarang berkumpul di ruangan gereja ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada kasih, palingan kita sekarang tidak ada seperti ini. Tapi kita ada di sini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami bisa dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lagi terus dengan pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau. Tuhan itu selalu baik, tetapi kami manusia yang selalu menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan perasaan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji
Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lagi. Pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Akhir dari pujian ini saya minta Bapak Gembala untuk membukakan kita dengan doa pembukaan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Pujian yang mengatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. ku sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Ya Allah, pagi ini kami datang bersyukur kepada Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, yang adalah penuh kasih. Kau telah mengasihi kami, menolong dan menyertai kami, memberkati dan melindungi kami sepanjang tahun ini. Hingga kini kami berada pada tanggal 12 Desember, ada di dalam ruangan ini. Bukan kebetulan, tetapi ini semua ada dalam rencana dan bimbingan Tuhan, sehingga tak henti-henti. Pagi ini kami sekali lagi datang bersyukur semua kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kami, baik secara pribadi, secara keluarga, secara berjemaat. Hingga kami datang bersyukur ya Tuhan, sekalipun ada suka dan duka, baik buruk yang kami hadapi, namun kasih Kristus terus menyertai kami dalam situasi apapun sampai detik ini. Kami bersyukur, kami juga doakan umat-Mu yang sedang menuju ke tempat ini, Tuhan dapat mempercepatkan setiap gerak langkah mereka, agar mereka boleh bersama kami memuji, menyembah Dikau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa seluruh ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang memandu kami memberikan roh puji-pujian,
anak-anak yang terlibat dalam pelayanan, pemain musik, kesaksian, menjalankan tangguk Tuhan, anak sekolah minggu, bahkan juga Tuhan pemberitaan firman, pendoa syafaat, menjalankan sanggup, doa tapat, semuanya kami persembahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Akhirnya seluruh ibadah kami pagi ini, dari permulaan, pertengahan, sampai kepada penghabisannya ya Tuhan. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi, dan jadilah kiranya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan jadilah kiranya di bawah pimpinan, tuntunan, penyertaan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami telah habiskan ibadah pada minggu pagi ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, jemaat Tuhan tetap berdiri. Mari kita membaca dalam panggilan berbakti dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca ayat genap, ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayat yang genap, ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di antara Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti berkata kepada mereka, bila mana bintang itu nampak, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12 kita baca bersama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi
Nabi yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak saudara Maria, yang menderita di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan alam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pada anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Untuk itu kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan anak-anak sekolah minggu. Kepada anak-anak kami untuk maju ke depan. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Pada Bapak Gembala kami persilakan. Baik, shalom. Shalom. Baik, kami dari sekolah minggu sangat-sangat bersukacita karena kami boleh ada sampai hari ini, sehingga juga kami boleh masuk di bulan Desember. Tidak ada ungkapan yang lebih berarti bagi kami anak-anak sekolah minggu, hanya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga sampai hari ini memelihara kami. Kami juga mengucap syukur bahwa tepat pada tanggal 5 kemarin, minggu kemarin, kami boleh merayakan Natal Par bersama beberapa gereja yang bertempat di Efata. Dan kami juga bersyukur bahwa kegiatan yang beberapa bulan lalu kami adakan di gereja Philadelphia, di SD Impres Mulele, bahkan sampai di Efata, kami mengucap syukur bahwa anak-anak sekolah minggu tidak pulang dengan kosong. Ya, tepatnya kami mendapatkan hadiah atau salah satu dari anak-anak kami mendapatkan peringkat pertama, yaitu juara 1 dalam kegiatan mewarnai. Jadi kami sangat mengucap syukur bahwa dalam hal ini kami juga tidak terkalahkan oleh anak-anak sekolah minggu yang lain. Kami juga layak untuk mendapatkan juara. Untuk itu kami senang mendapatkan juara pertama. Kami mengucap syukur walaupun mungkin kemarin banyak tantangan yang kami hadapi sebagai guru-guru, sebagai pelayan, banyak ketidaksepahaman, banyak tantangan lah yang kami hadapi sampai
perayaan Natal kemarin, tapi kami tetap mengucap syukur serta bersuka cita. Untuk itu kami mau memuji Tuhan. Guru-guru saya minta maju ke depan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kepada guru-guru saya minta untuk ada di depan bersama anak-anak. Kami akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Kepada guru-guru saya minta untuk maju ke depan. Kasih Tuhan untuk kasih setia Ku alami dalam hidupku. Kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu panjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih. Kami datang syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, khususnya anak-anak sekolah minggu di tempat ini dengan para guru sekolah minggu telah Tuhan pimpin sampai tahun ini. Kami bersyukur pada tanggal 5 mereka boleh merayakan perayaan Natal di Efata. Dan kami bersyukur semuanya dapat berjalan dengan baik hanya karena pimpinan, penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami bersyukur pagi ini ya Tuhan. Kau berkati para guru-guru yang sedang memimpin, mengurus, melayani anak-anak ini ya Tuhan. Kau memberkati. Kami juga doakan anak-anak ini, Kau berkati mereka, baik di sekolah, di rumah, bahkan di gereja yang Kau memberkati, khususnya dalam bulan ini, dalam perayaan Natal, libur di rumah Tuhan terus memberkati ya Tuhan. Akhirnya Tuhan, mohon berkat dari Allah, kasih dari Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus memberkati anak-anak ini, agar sebentar mereka juga boleh mengikuti kelas sekolah minggu dan mereka boleh menjadi orang yang hebat di dalam pelayanan, bahkan di luar jemaat ya Tuhan. Akhirnya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan dan mempersembahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Haleluya. Amin.
Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mendoakan anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Kita masuk dalam ruang kesaksian. Kepada Bapak Ibu yang punya kesaksian seminggu lamanya, yang merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kami berikan kesempatan untuk bersaksi. Untuk itu kita menyambut ruang kesaksian dengan nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Di badai tofan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang, malam, terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takut mulanya, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Kepada Bapak Ibu yang rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan, saya berikan kesempatan. Baik, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Selamat hari Natal buat kita semua. Puji Tuhan, saya bersyukur secara pribadi bahkan keluarga, sebagaimana kira-kira 6 atau 7 bulan saya berada di Yaukimo karena tugas. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan saya, tidak pernah meninggalkan saya sekalipun banyak tantangan yang saya hadapi. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, tapi Tuhan selalu menolong, menguatkan saya dan memberkati kehidupan saya. Selama saya di Yaukimo, jatuh bangun dengan penyakit malaria. Tapi puji Tuhan, segala penyakit apapun tidak punya kuasa Tuhan lebih besar dan lebih dahsyat. Mengucap syukur, Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, dan semangat dari Tuhan untuk selalu menyelesaikan semua pekerjaan. Yang kedua, satu hal yang saya bersyukur juga kepada Tuhan, mungkin jemaat Tuhan sudah dengar situasi yang terjadi di Yaukimo, bagaimana ada penyerangan di gereja. Saya bersyukur karena hari itu hari Minggu juga, kami pas pulang ibadah, selesai ibadah kami pulang. Biasa pulang ibadah tuh di jalan-jalan semua rame, tapi ada penyerangan kami juga tidak tahu karena dalam gereja kami belum dengar informasi. Kami pulang bodok-bodok. Tapi di jalan-jalan sepi sekali, tidak ada manusia satupun yang lewat. Saya ada bonceng mama satu, kemudian ipar saya Mama Pasca dengan Bapak Astuti, baku bonceng lagi ikut dari belakang. Kami lewat, tidak ada satupun orang yang kami ketemu. Kami juga bingung, kenapa sampai begini? Di jalan sepi sekali. Tapi saat itu di jalan tidak ada yang kasih tahu kami, karena memang tidak ada orang yang kami ketemu. Tapi puji Tuhannya, kami sampai di rumah, tiba di rumah baru kami dengar
asap di mana-mana, bunyi tembakan di mana-mana. Orang pulang ibadah, ditahan di tengah jalan, dipanas sembarang-sembarang, dibunuh, diparang, dikapak sembarang-sembarang, rumah dibakar. Situasi terjadi saat itu sangat memanaskan sekali. Tapi puji Tuhan, saat kami sudah tiba di rumah baru kejadian itu terjadi. Puji Tuhan, Tuhan izinkan, Tuhan berikan kami umur panjang sehingga tidak terjadi apapun dalam kehidupan kami atau saya secara pribadi. Saya bersyukur sekali. Itu satu hal yang saya mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saat ini situasi sudah aman karena banyak orang yang mendoakan untuk situasi yang terjadi di kota Yaukimo, sehingga saat ini situasi sudah pulih kembali, sudah aman. Terus doakan, karena ini masalahnya suku lawan suku, jadi selalu tuh balas dendam begitu. Jadi tolong doakan supaya kota Yaukimo selalu aman, Tuhan pulihkan kembali, Tuhan berikan roh pertobatan kepada orang-orang yang selalu melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Saya bersyukur dan mau pulang ke Wamena, sini sudah rindu, tapi susah, pesawat setengah mati karena pesawat kecil. Orang baku antri, tapi puji Tuhan kami diizinkan dari kantor untuk pergi ikut kegiatan di Jayapura. Nah, kesempatan itu yang saya ikut turun ke Jayapura ikut kegiatan. Saya minta izin sama bos untuk setelah di Jayapura mungkin saya bisa pulang ke Wamena. Puji Tuhan saya diizinkan. Kemudian setelah kegiatan, saya rindu ketemu lagi dengan Bapak angkat saya, Bapak Pendeta Daisiu. Puji Tuhan kami berkumpul dan 1 minggu kami di kampung, di Bapak Daisiu punya kampung di Demta. Setelah itu pulang dari kampung, saya langsung pulang ke Wamena. Saya mengucap syukur. Sampai di bandara saya ditahan juga karena saya belum divaksin. Saya punya surat-surat belum lengkap. Tapi puji Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan pakai orang sehingga saya bisa selamat dan bisa pulang ke Wamena, ketemu dengan keluarga, bahkan dengan jemaat pada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, majelis dengan semua jemaat yang selalu mendoakan saya, bahkan dengan keluarga saya. Saya tidak membalas sesuatu apapun. Hanya Tuhan yang mempunyai berkat yang akan membalasnya. Terima kasih banyak kesaksian saya sampai di sini. Saya kembalikan kepada pengajar. Terima kasih atas kesaksian Bu Aso. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ingin bersaksi lagi, saya kasih kesempatan. Kalau tidak ada ruang kesaksian, saya tutup. Kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu sebelumnya kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 286. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 286. Akhir dari bagian ini kepada hamba dipersilakan untuk mengambil tempat. Jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ianku yang berliku, dihiburnya hatiku,
Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Urusan aku tak tetap dari jagas di depanku, datang air yang sedap dari jagas di depanku, datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Kita berdoa. Di jalan kami diiring oleh Yesus Tuhan kami. Apakah yang kurang lagi kalau Tuhan sertai kami? Itu pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Bahwa saat kami bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti mampu menyelesaikan segala masalah kami, segala persoalan kami, segala tantangan hidup kami. Karena Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih buat pimpinan Tuhan kepada jemaat sepanjang seminggu berjalan dalam semua aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan sudah menolong, menjaga, menyertai, menuntun serta memberkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan buat mereka sampai mereka ada saat ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran jemaat Tuhan hari ini di tempat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur atas semua kasih yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah memberkati pelayanan kami secara berjemaat kurang lebih setahun berjalan. Kurang lebih 3 minggu ke depan kami akan mengakhiri tahun 2021 dan masuk ke tahun 2022. Terima kasih banyak Bapak atas semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa menaikkan syukur atas semua kasih setia dan berkat-berkat yang tercurah dalam kehidupan kami. Secara khusus sekolah minggu kami dapat melaksanakan Natal secara klasis di GKI Fata dengan baik dan berjalan segala kebutuhan biaya yang mereka telah terpenuhi sehingga acara itu bisa berjalan dengan baik. Kami menaikkan syukur atas semua kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah laksanakan dalam minggu berjalan ini. Mengucap syukur juga buat seluruh pelayanan dalam jemaat kami yang bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Secara khusus juga kami mengucap syukur buat hamba-Mu Aminah dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang dia kerjakan sebagai abdi negara di Yahukimo. Tuhan sudah menjaga, melindungi. Bahkan dalam tahun ini kami tahu ada sebuah kejadian besar yang terjadi di Yahukimo. Tapi hamba-Mu masih tetap dalam lindungan Tuhan selalu dan bisa hadir bersama-sama dengan kami di jemaat hari ini. Walaupun ada sakit, penyakit, gangguan di sana, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Tuhan terus menjaga dan menaungi. Mengucap syukur hamba-Mu bisa tiba di Wamena bersama-sama dengan kami secara berjemaat, bahkan secara keluarga dalam masa raya Natal ini. Tuhan memberkati hamba-Mu selama ada di Wamena, beri kesehatan, kekuatan, sampai dengan rencana kembalinya nanti ke tempat tugas juga Tuhan dahului dan Tuhan sertai. Terima kasih banyak Bapa di surga buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Dengan beban pergumulan mereka tiap pribadi, hamba tidak tahu. Hamba tidak bisa mengucapkannya satu persatu, tapi Tuhan tahu setiap isi hati mereka dan Tuhan dengar seru doa mereka. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan pulihkan. Secara khusus buat hamba-Mu Natalia, Tuhan tahu keadaannya saat ini kami belum mengunjungi, tapi kami tahu Tuhan sedang menjamah dan memulihkan dia. Segala sesuatu yang sakit di tubuhnya kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Hamba-Mu sedang mempersiapkan Natal jemaat kami yang akan kami laksanakan dalam minggu berjalan.
Dan kami rindu hamba-Mu kembali sehat secara sempurna untuk mempersiapkan segala sesuatu, karena hamba-Mu sia-sia cara untuk perayaan Natal ini. Tuhan, kunjungi hamba-Mu di rumah saat ini. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah dan pulihkan. Beri kesehatan yang sempurna bagi hamba-Mu sehingga bisa hadir bersama-sama dengan kami kembali dalam jemaat tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di akhir tahun ini. Dalam semua aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Baik mereka yang berjualan di pasar, mereka yang membuka kios, mereka yang narik taksi, ojek, becak, atau apapun usaha yang sedang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bahkan mereka sebagai pegawai negeri, Tuhan juga memberkati mereka. Berilah berkat Tuhan tercurah terus hidup mereka, baik kesehatan, baik kekuatan, Tuhan terus berikan sehingga mereka bisa melakukan semua aktivitas mereka dengan baik. Lewat itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka serta memberi bagi pelayanan Tuhan dalam jemaat kami. Kami berdoa buat program dalam jemaat kami untuk Natal jemaat. Tuhan memberkati panitia yang sedang bekerja. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Rencana rapat sebentar Tuhan campur tangan sehingga semua bisa kami putuskan yang terbaik guna pelaksanaan Natal kami di tahun ini, memperingati kasih dan pengorbanan Kristus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa mengucap syukur buat pelayanan perkunjungan yang bisa kami laksanakan. Masih ada beberapa keluarga yang belum kami kunjungi, Tuhan berkati sehingga ada waktu untuk bisa mengunjungi semuanya di akhir tahun ini, sehingga lewat itu kami tahu keadaan jemaat, mengerti mereka dan bisa terus mendoakan mereka hari demi hari dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat situasi keamanan dan kenyamanan kota kami, Tuhan terus beri keamanan dan kenyamanan di akhir tahun ini sehingga kami terus bisa merayakan Natal dengan damai sukacita daripada Tuhan. Karena kedamaian hanya berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dalam masa pendidikan mereka yang sudah mulai masuk masa libur anak-anak sekolah. Tuhan memberkati mereka di masa libur ini sehingga mereka bisa menikmati masa libur, sehingga masuk sekolah ke depan segala kebutuhan biaya juga Tuhan berkati. Berkati hamba-hamba-Mu yang sedang berlibur keluar dari kota Wamena, keluarga Tangkal Lembang, Tuhan berkati yang ada di Makassar sehingga nanti mereka kembali juga Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa secara khusus buat Komsel Avalov yang hari ini sebagian besar akan ke kampung untuk mengikuti konferensi daerah Tagineri. Kami berdoa Tuhan sertai mereka di perjalanan hingga semua kegiatan konferensi di Tagineri mereka bisa ikuti dengan baik dan kembali berkumpul bersama kami dalam jemaat. Berkati juga konferensi di Tagineri, Tuhan jaga dan sertai sehingga seluruh rangkaian kegiatan di sana bisa berjalan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat rencana konferensi wilayah di tahun depan. Tuhan sendiri campur tangan sehingga semua yang sedang dipersiapkan panitia, bahkan badan daerah, badan wilayah, Tuhan berkati sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Pembangunan kantor wilayah yang sudah memasuki menutup seng, Tuhan juga berkati sehingga semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Semua tangan-tangan yang terulur membantu pembangunan ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih banyak di surga, terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di masa raya Natal ini dengan semua kesibukan mereka. Tuhan memberkati dan menjaga, melindungi hingga mereka bisa menikmati masa raya Natal ini dengan baik sampai dengan kami bersukacita memasuki tahun yang baru, tahun 2022 dengan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kami secara berjemaat, bahkan secara pribadi, secara berkeluarga. Dengan semua kesiapan kami menyambut kelahiran Juru Selamat, kami dapat mengenal dan mengingat kasih karunia Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hengki Lengka, Wakil Gembala hamba-Mu Yotam, bahkan hamba-Mu Immanuel, hamba serta Natalia dalam mengembalakan jemaat di tempat ini. Tuhan beri kami hikmat kesatuan hati untuk terus bergandengan tangan melakukan pelayanan dalam jemaat kami. Berkati ke-13 majelis yang ada dalam jemaat kami. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka dengan semua tugas tanggung jawab mereka, sehingga mereka bisa melakukan semuanya itu dengan baik, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat semua anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami yang ada di perantauan karena studi, baik yang ada di kota Jayapura, di kota-kota studi yang lain yang ada di Surabaya, di Malang, ataupun yang di Makassar, di Kalimantan, atau di mana saja mereka berada, bahkan yang di luar negeri. Tuhan jaga dan lindungi mereka di masa raya Natal ini. Biarlah sukacita surga terus menyertai mereka, walaupun jauh dari keluarga, tapi Kristus hadir bersama-sama dengan mereka, menjaga, melindungi, mencukupkan segala sesuatu kebutuhan mereka di masa raya Natal ini.
Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Firman yang akan kami dengar sebentar, Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Banyak hal yang ingin kami utarakan kepada Tuhan, tapi kami terbatas. Tapi Tuhan tahu segala isi hati kami, Tuhan tahu apa kerinduan kami, dan Tuhan siap menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan syafaat kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada hamba yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Untuk itu kita menyambut dengan pujian yang mengatakan, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Akhir dari pujian ini saya minta Bapak Gembala untuk mengambil tempat. Penuhkan ku dengan firman-Mu, Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku. Bapa, itu adalah pernyataan isi hati kami dan doa kami di hadapan-Mu, bahwa tidak ada sesuatu yang kami bawa di hadapan-Mu, tetapi pagi ini kami bawa hidup kami, bawa di hadapan-Mu untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Umat-Mu yang hadir, Engkau berkati. Hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman Allah, kiranya Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Pada pemberitaan firman ini, jika ada segala kuasa lain yang mengganggu jalannya pemberitaan firman ini, kami berdoa dalam nama Yesus hancurkan, dan kami mengundang Roh Kudus hadir dan memberkati kami pada jam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan Engkau berkati kami pada jam ini. Haleluya. Amin.
Baik, Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. 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 Saya mau tahu sekali lagi shalom. Agak kuat sedikit supaya iblis juga takut lari. Baik, puji nama Tuhan. Tadi kita membaca di dalam Matius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca ulang. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau berkali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang yang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sesudah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintangnya mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Dan mereka pun membuka tempat harta benda yang mempersembahkan dan harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, berdasarkan pembacaan ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu kalau kita lihat di sini tema yang diberikan oleh Gereja Kemainjil Indonesia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi pagi ini kami akan belajar di bawah satu tema, yaitu kesungguhan mencari dan menyembah Yesus. Terambil dari ayatnya yang kedua. Di sini kita lihat bahwa dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir, yang baru dilahirkan itu? Dan kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kesungguhan mencari dan menyembah Yesus. Ini adalah sikap orang-orang Majus atau sikap orang-orang timur. Kalau Alkitab di sini katakan timur, di mana sikap mereka
dengan kesungguhan. Ada dua sikap kata kerja di situ, yaitu yang pertama kesungguhan mencari dan kesungguhan untuk menyembah. Sebagai petugas gembala ternak, tetapi kesungguhan hati yang luar biasa itu satu pihak, tetapi ada pihak lain juga, yaitu tidak ada kesungguhan. Nanti sebentar kita akan lihat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, secara sadar atau tidak sadar, kita berada pada bulan Desember. Bulan Desember kadang berbagai hal yang kita lakukan demi kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi sering terjadi ada dua, ada yang kesungguhan mencari Yesus dan menyembah, ada juga kesungguhan dengan hal lain. Dalam hal ini, ya mungkin karena kesungguhan hanya secara jasmani, lalu mencari secara jasmani, tetapi menyembah nilainya mungkin kurang. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami akan belajar dua hal. Yang pertama yaitu kesungguhan mencari Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal di mana kesungguhan mencari Yesus adalah hal yang tidak mudah. Di mana orang kesungguhan ya mencari Yesus pasti tidak jalannya mulus. Di mana orang mencari dengan kesungguhan menyembah Yesus atau mencari pasti tidak akan mulus langsung cuk temukan, tidak. Tetapi ada liku-likunya, tapi ada halangan-halangannya, tetapi ada juga hambatan-hambatan. Dan dari mana hambatan ini? Hambatan tentu itu adalah pekerjaan iblis yang menghambat supaya jangan orang dengan kesungguhan menyembah dan mencari Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat 1 dan 2 ayat 1 katakan Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Disinilah kita lihat orang mencari Yesus, bertanya-tanya, di manakah dia Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ini satu kesungguhan. Kalau tidak ada kesungguhan, mereka tidak mungkin berusaha harus mencari. Mereka tidak mungkin berusaha harus pergi ke tempat orang dan tanya-tanya, kamu ada lihat itu raja yang lahir itu namanya Yesus di Yerusalem? Tidak mungkin. Tetapi karena mereka didorong oleh kesungguhan, mereka didorong oleh janji Allah ya. Di dalam Mika bahkan sebelumnya ada banyak janji, sehingga mereka didorong dan mereka harus pergi dengan tujuan menyembah Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus yang lahir, ketika dia lahir itu ada satu perkara yang terjadi. Persoalannya pada saat kesungguhan mereka mencari Yesus, ada satu kalimat yang mereka katakan bahwa ada seorang pemimpin yang lahir. Dan kata pemimpin menjadi satu persoalan di dalam perjalanan mereka. Ada pemimpin namanya juga Herodes, tetapi juga mereka ini pergi, mereka juga sedang mencari pemimpin, sehingga Herodes menjadi pukulan. Wah, ada pemimpin lagi selain saya, tapi ini anak yang baru lahir. Bedanya adalah pemimpin Herodes adalah pemimpin yang lahir dari dunia, tetapi pemimpin yang mereka cari adalah pemimpin yang datang dari atas. Dan pemimpin yang datang dari atas adalah pemimpin yang lahir melalui Roh Kudus. Pemimpin yang datang dari atas adalah pemimpin yang sudah dijanjikan dan dibuatkan oleh penulis-penulis kitab dan para nabi,
Dan pada saat mereka ketemu adalah suatu penggenapan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih itu di ayatnya yang ke-6. Di sana ayat 6 katakan begini, dan engkau tanah Yehuda, engkau berkali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang menerima Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Sekalipun dipandang kecil mereka cari, dan menurut Herodes bahwa dia kecil, pemimpin di Yerusalem hanya saya. Tetapi mereka mengikuti janji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Satu di sini bahwa orang-orang timur yang paling mahal di sini adalah dengan kesungguhan mengikuti janji Tuhan. Dengan kesungguhan mengikuti janji Tuhan. Dengan kesungguhan mengikuti janji Tuhan, hal yang tidak. Ketika dengan kesungguhan mengikuti janji Tuhan, mereka dihadang oleh para ahli Taurat, mereka dihadang oleh mereka dihadang oleh Herodes. Bapak Ibu, saat kita mencari Yesus, kita mengiring Yesus di bulan Natal ini, pasti iblis besar akan ada di sini dan menghadang kita. Kita akan menyembah dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan mencari Dia. Pasti juga kita akan dihadang. Seperti kemarin anak kami dihadang juga. Sebenarnya pagi ini dia yang harus berkhotbah. Jadi iblis juga sedang bekerja keras. Itu sebabnya Bapak Ibu, saat kita mau menyembah mengiring Tuhan, pasti kita akan dihadang. Tetapi satu hal yang lebih penting di sini ialah, sekalipun di sini katakan bahwa mereka cari yang kecil dan iblis dianggap besar, tapi Tuhan lebih besar dari yang ada di dalam dunia ini. Kuasa Tuhan yang pimpin orang Majus adalah kuasa yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih dahsyat. Itu sebabnya sekalipun dipandang bahwa mereka itu tidak ada apa-apa, tetapi akhirnya tujuan mereka tercapai juga. Itu hal yang pertama, mereka datang menyembah, menganggap dia sebagai seorang pemimpin. Hal yang kedua, mereka tahu bahwa mereka mencari itu adalah seorang pemimpin. Yang kedua di situ katakan bahwa pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Ya. Di mana mereka datang adalah pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Di sana dikatakan bahwa pada ayat 6, dikatakan bahwa seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Dia akan mengembalakan umat Israel. Umat Israel adalah umat kepilih, umat milik Allah, dan umat pilihan bangsa Israel. Umat Israel adalah bangsa pilihan Allah, sehingga mereka menganggap bahwa itu pemimpin mereka yang lahir, kemudian pemimpin itu akan menjadi gembala bagi mereka, sehingga dalam pergi mencari Dia dengan kesungguhan. Saat mereka pergi dengan kesungguhan, akan terjadi satu hal yang luar biasa. Kita lihat di ayat yang ketiga. Ayat ketiga katakan begini, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Sekalipun orang-orang ini kecil, tetapi kehadiran mereka mengejutkan dan mengemparkan di kota Yerusalem. Bapak Ibu, ketika mereka datang dan mereka menyampaikan bahwa, mendengar bahwa ada seorang pemimpin yang lahir, sehingga satu pukulan kata itu saja menjadi satu pukulan bagi Herodes, bahwa Herodes mendengar hal itu terkejut. Herodes kaget, Herodes gemetar, lalu ia beserta seluruh orang di Yerusalem mereka kaget.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang berikut bahwa sering kita hadapi, kadang kita anggap bahwa diri kita hebat, kadang anggap kita lebih hebat, tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, apapun masalah yang terjadi sering juga menjadi kejutan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai orang percaya, kembali, mari apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, satu hal yang penting adalah kesungguhan terus mengiring dia di dalam masa perayaan Natal ini. Kemudian kita lihat di situ bahwa ketika mendengar masalah itu, Herodes juga mulai bergerak di ayat 4 dan dia mengumpulkan semua pemimpin. Apakah dia kumpulkan semua pemimpin? Di sini kita lihat ada dua kubu yang besar yang terjadi. Yang pertama adalah orang Majus, yang kedua adalah orang Majus atau orang Timur, yang kedua adalah orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang di bawah pimpinan Herodes, para ahli Taurat, para imam melawan para gembala-gembala domba ini, orang Timur ini, dan mereka mengadili mereka, tetapi mereka membebaskan. Kalau kamu pergi menyelidiki, nanti kamu kasih tahu kembali supaya kami juga akan menyembah dia. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kepada kita pagi hari ini, hati mereka mengatakan kamu pergi dan kembali menyembah, itu bukan menyembah dengan sesungguhnya, tidak, tetapi penyembahan di mulut, tapi hati mereka jahat. Pada bulan Natal ini Yesus datang supaya hati kita yang jahat, mulut kita yang baik itu dia mau membersihkan, mau memberikan damai. Ketika hati kita jahat, ketika hidup kita jahat, ketika keberadaan kita tidak beres, Tuhan datang menyelesaikan semuanya itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, janganlah kita jadi pura-pura jadi orang benar, tetapi kita harus jadi sungguh-sungguh orang yang benar menyembah dia. Sekali lagi, sebagai orang anggota jemaat Philadelphia, jangan lagi kita menjadi pura-pura sungguh-sungguh mencari Yesus dalam perayaan Natal, tetapi kita harus jadi benar-benar dengan sungguh-sungguh menjadi penyembah, menjadi mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak seperti Herodes. Nanti saya juga datang menyembah. Jangan menyembah dengan ikut-ikutan, ikut orang, tetapi kita masing-masing dengan sikap iman kita masing-masing, kita menyembah dia dengan tujuan kita menghadirkan berkat di dalam kehidupan kita. Kemudian jadi di situ ada dua, penyembahan dengan sungguh-sungguh atau mencari dengan sungguh-sungguh, karena mereka tahu bahwa mereka lahir, pemimpin mereka hadir. Hal yang kedua, ya, tidak sungguh-sungguh, ya, yaitu karena mereka terkejut, terburu, dan mereka menjadi penghalang. Tetapi pada pagi hari ini sekali lagi saya sampaikan kepada kita bahwa jangan kita menjadi penyembah yang mencari Yesus yang pura-pura, tetapi kita perlu mencari dan menyembah Yesus yang sungguh-sungguh di bulan Natal ini. Hal yang kedua, kesungguhan menyembah Yesus. Tadi kesungguhan mencari Yesus. Pada ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa kami telah melihat bintang di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di dalam bulan perayaan Natal ini orang menyembah Yesus dengan pengorbanan yang luar biasa. Meriah perhiasan rumah, lampu kelap-kelip yang luar biasa, tetapi juga kejahatan yang luar biasa juga. Ada juga pesta mabuk juga, pondok-pondok Natal,
Ya, di Sinakma ada satu pondok Natal dari provinsi dan juga bangun. Di dalam pondok-pondok Natal ini sebenarnya memuliakan Tuhan, memutar lagu-lagu rohani, tetapi orang dengar rohani, tetapi di dalamnya tidak rohani. Ada banyak kejahatan yang sedang terjadi di kota ini. Saya mau kasih tahu satu rahasia. Tahun demi ganti tahun, ke depan ini kita akan bukan mencapai sesuatu yang baik, tapi semakin jahat. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka iman kita mudah digoncangkan. Itu sebabnya kita sungguh-sungguh menyembah Yesus. Kesungguhan menyembah Yesus itu adalah nilai yang sangat luar biasa. Kita lihat di ayat 10. Ayat 10 katakan begini. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah. Artinya bahwa ketika mereka melihat Yesus, suatu tanda yang bintang, suatu tanda bahwa di situ di mana Yesus lahir dia akan berhenti. Bintang itu berhenti. Satu yang muncul di dalam hidup mereka atau perjalanan mereka itu adalah sukacita. Sehingga saya mau sampaikan kepada kita bahwa saat kita menyembah Yesus, tidak boleh ada rasa kekesalan, tidak boleh ada rasa kekecewaan, tetapi kita menyembah Dia dengan penuh sukacita. Ketika kita menyembah Dia dengan penuh sukacita, disitulah berkat akan mengalir, disitulah Tuhan akan mengurapi kita, disitulah Tuhan akan memberkati kita. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita menyembah Dia dengan sukacita. Kita menyembah Dia dengan sukacita karena kita datang, dan di situ orang yang menyembah Dia dengan sukacita adalah orang yang dengan kesungguhan datang menyembah Yesus. Itu sebabnya pada ayat 2 katakan situ, kami datang untuk menyembah Dia. Siapa itu Dia? Yaitu Yesus. Sujud menyembah Dia. Ayat 11 bagian berikut katakan bahwa masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Satu pengorbanan yang mahal bagi saya, bukan emas, perak, dan mur, tetapi bagi saya dengan kesungguhan hati menyembah Dia adalah satu persembahan yang paling mahal di hadapan Tuhan di dalam bulan Natal ini. Bukan harta yang kita korbankan, bukan roti yang kita siapkan, tetapi hati yang perlu kita siapkan dengan kesungguhan adalah nilai yang mahal. Sekalipun emas, perak, dan juga hal yang mereka bawa nilainya mahal pada saat itu membuktikan bahwa barang yang mereka bawa adalah bukti dari kesungguhan hati mereka. Kalau tidak ada hati kesungguhan mereka, barang tidak mungkin mereka datang membawa dan mempersembahkan. Tetapi mereka tidak menyayangi harta. Lebih dari itu, hidup mereka kita perlu di zaman ini mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak meminta sesuatu dari kita pada bulan Natal ini. Apapun yang kita miliki adalah sebagai penunjang pelayanan, penunjang pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau dari kehidupan saudara dan saya adalah penyembahan kita dari hati kita yang penuh kesungguhan, bukan setengah-setengah, bukan separuh-separuh, bukan sebagian, penuh penyerahan atau penuh persembahan. Hidup kita sungguh-sungguh mempersembahkan kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, hingga saudara dan saya kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada juga ayat 8, itu satu persoalan. Di sana ayat 8 katakan begini, ini hal yang kedua. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem,
katanya, pergi dan menyelidiki dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang kepada dia. Ini adalah penyembahan-penyembahan negatif, penyembahan-penyembahan musiman, penyembahan-penyembahan bukan lahir dari kesungguhan hati, tetapi lahir dari kesungguhan bibir. Sesuatu yang dari kesungguhan bibir adalah sesuatu yang jahat. Di sini di mana Herodes bermaksud bukan menyembah dia dengan kesungguhan hati, tetapi kesungguhan hatinya jahat dan kesungguhan mulutnya dia menyampaikan kepada Tuhan. Tetapi apa yang direncanakan itu malaikat Tuhan tahu dan memberitahukan kepada mereka sehingga mereka ikut jalan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus butuh dari saudara dan saya hanya satu. Mari dengan kesungguhan hati kita menyembah dia. Dengan kesungguhan hati kita mengiring dia saat kita ada di dalam dunia ini, khususnya pada masa perayaan Natal ini. Dengan sungguh-sungguh kita menyembah dia agar kita diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal yang kita belajar di sini, yaitu tema kita kesungguhan mencari Yesus dan menyembah. Kita mencari dan menyembah Yesus. Yang pertama, kesungguhan mencari Yesus. Sekalipun kita bisa tinggal di rumah, tetapi sikap orang-orang Majus ini dengan sungguh-sungguh datang mencari Yesus, maka kita pun yang ada sama ini, mari dengan sungguh-sungguh kita mencari Yesus di dalam ibadah khususnya dalam perayaan Natal. Hal yang kedua, dengan kesungguhan juga kita mengiring dan menyembah dia, karena Tuhan membutuhkan dari kehidupan kita hanya itu, dengan sungguh-sungguh mencari dia dan dengan sungguh-sungguh menyembah dia, bukan dengan pura-pura menyembah dia dan pura-pura mencari dia. Tetapi yang dia butuh dari saudara dan saya di bulan Natal ini hanya dua: sungguh-sungguh mencari dia, sungguh-sungguh menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, agar saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba mohon Engkau memberkati kami, agar kami jemaat Philadelphia dalam masa raya Natal ini kami sungguh-sungguh mencari dan menyembah Yesus dengan benar di dalam roh dan kebenaran, sehingga kehidupan kita menjadi saksi dan berkat bagi diri kita maupun di dalam keluarga dan bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam penyampaian firman ini. Hamba berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus menolong kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih pada Bapak Pendeta yang telah melayani kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang punya firman terus memberkati dalam pelayanan di jemaat maupun di mana saja Bapak melayani, kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Kita masuk dalam persembahan. Untuk itu kepada majelis yang bertugas boleh mengambil tempat. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 194. Nyanyian kemenangan iman nomor 194.
ku serahkan Yesus padamu. Hatiku pun ku serahkan Yesus padamu. Ku naikkan pujianku, ku puji Dikau Tuhanku. Ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Ku serahkan hidupku, Yesus padamu. Hidupku dan suaraku jadi punya-Mu. Isi dunia semuanya terlimpah dengan kuasa-Nya. Beri ampun dan budi-Mu, aku milik-Mu. Ku serahkan jiwaku, Yesus padamu. Ku serahkan hartaku, Yesus padamu. Ku rindu kasih-Mu Tuhan, ku berikanlah keteduhan. Aku susah dipilih-Mu, aku milik-Mu. Ku serahkan waktuku, Yesus padamu. Tinggal kasih-Mu sertaku, Yesus padamu. Hidupku Yesus dan beriku, bahkan usaha diriku. Hormat sembahku bagi-Mu, aku milik-Mu. Bapak Ibu, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak. Kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga dalam rumah tangga, dan seluruh jemaat Philadelphia. Kasih dan berkat Tuhan Engkau melimpahkan dalam kehidupan kami. Berikan kesehatan yang baik, kekuatan, umur panjang, perlindungan. Kami merasa kekurangan tetapi Engkau memberkati kami. Kami merasa kesehatan terganggu tapi Tuhan sembuhkan. Berkat-berkat Tuhan yang Engkau buat dalam kehidupan kami begitu banyak. Itu sebabnya kami naikkan rasa ucapan syukur kami lewat pujian, penyembahan, kesaksian yang kami memuliakan Engkau Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan kepada seluruh jemaat Philadelphia. Tetapi saat ini kami bawa sebagai tanda kasih bukti Allah untuk mengembalikan penuh rasa ucapan syukur dan untuk menopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Untuk itu Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Philadelphia yang memberikan persembahan dan persepuluhan dan ucapan syukur. Memberkati mereka sekali lagi. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara setiap pintu masuk keluar mereka, di mana mereka bekerja. Jika mereka sebagai pegawai negeri, mereka bekerja sebagai usaha, berkebun, berternak, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan,
Tuhan Yesus, Engkau memberkati lewat usaha mereka. Karena Engkau sendiri berfirman, bekerja, berdoa dan bekerja. Jadi saat ini jika mereka bekerja, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati dalam usaha mereka. Dan juga Engkau kirimkan semua pelanggan-pelanggan jika mereka bekerja, usaha mereka di pasar, di ruko, di kios, dimanapun, Tuhan kirimkan semua. Dan juga segala macam roh kebangkrutan, hambatan apapun, di dalam nama Yesus singkirkan semua. Kuasa Tuhan Engkau melingkupi samping, kiri, kanan, atas, bawah, supaya usaha mereka bertumbuh dengan sehat, usaha mereka bertambah dengan banyak, dan semuanya nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Terima kasih Bapa. Saatnya Bapa berdoa juga, ada jemaat Tuhan yang sementara ini usia tua, Tuhan berikan umur panjang, Engkau mengendong mereka sesuai dengan janji firman sampai masa putih rambutnya, dan anak-anak mereka dalam masa kelak pertemuan Tuhan jaga lindungi sertai. Dan sementara mereka mencari kerja, Tuhan membuka lapangan kerja kepada seluruh jemaat Philadelphia, supaya mereka mendapat lapangan kerja dan bisa bekerja, bisa mendampingi dalam keluarga, bisa menopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat ini Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Sementara ini juga ada jemaat Tuhan, urus kenaikan golongan, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Apapun mereka rencanakan, programkan, semua hati manusia memikirkan, tetapi segala sumber berkat mengambil keputusan hanya Yesus. Itu sebabnya segala beban pergumulan seluruh jemaat Philadelphia serahkan ke dalam Tuhan Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati dan kuduskan seluruh persembahan dan persepuluhan jemaat Tuhan yang berikan saat ini. Dan juga Engkau memberkati majelis-majelis yang mengelola keuangan ini, berikan hikmat akal budi bijaksana supaya mereka menghitung, supaya mereka mengatur semua keuangan dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, inilah doa dan serta ucapan syukur kami. Seluruh persembahan persepuluhan serahkan ke dalam Tuhan-Mu. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak kepada BPJ yang menjalankan lokte. Kiranya Tuhan memberkati. Kita masuk dalam doa penutup, akhiri ibadah kami di saat siang pagi menjelang siang ini. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 302. Akhir dari terakhir saya minta Bapak Gembala. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh, tiada lain jalan sama cuma oleh darah-Mu. Aku hendak kirim Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring Tuhan di sengsara karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku
akan jadi sama Tuhan. Itu rindu dan Tuhan, itu adalah kerinduan kami, bahwa akhir dari semua kesungguhan kami mencari Yesus dan menyembah Yesus, ingin menjadi sama seperti Engkau ya Tuhan. Itu suatu kerinduan kami, itu suatu harapan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami ada kesempatan, kami boleh memuji-muji-Mu, kami boleh menyembah Engkau dengan pujian. Kami juga boleh menyaksikan segala kasih dan berkat penyertaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur, kami boleh memberi korban syukur kami, bahkan juga menaikkan segala keluh kesah kami kepadamu melalui syafaat kami. Dan juga kami telah mendengar firman tentang kesungguhan orang timur mencari dan menyembah Yesus. Kadangkala di akhir zaman ini kami tidak ada kesungguhan. Mari Tuhan terus teguhkan kami, agar kami selalu ada kesungguhan mencari dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala hal yang kami buat hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu melalui ibadah ini. Kau memberkati ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya nikmat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan di bawah tuntunan, pimpinan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kami sebagai salah-salahnya surga dan bumi pergilah. Surga dan bumi pujilah Allahmu, sembah kuriang seluruh umat-Mu. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Atas nama BPJ dan pelayan, kami menyampaikan selamat hari Minggu, dan khususnya bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, yang punya berkat yaitu Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu selanjutnya akan berikan kepada majelis untuk membacakan warta jemaat. Pada petugas akan berikan waktu. Ya, baik, terima kasih banyak. Mohon perhatian, kami akan membacakan warta jemaat GKI Philadelphia Wamena. Jumat 17 Desember 2021, ibadah dan doa jemaat di gereja. Pemimpin pujian Bapak Nehemia Matuan, pelayan firman Pendeta Jotam Samiun. Sabtu 18 Desember 2021, pertemuan PPJ dan pelayan di gereja. Pemimpin pujian Ibu Mina Jigwa, pelayan firman Vikaris Manuel Wante. Minggu 19 Desember 2021, ibadah raya Minggu pagi di gereja.
Pemandu ibadah Ibu Mei Nabu, pelayan firman Pendeta Yotam Samiun, doa syafaat Pendeta Hengki Lengka, doa tangguh Evangelis Natalia Aso. Petugas tangguh Ibu Mina Kogoya, Muarike Aso, Agustina Lengka. Penyambut tamu Tiana Kogoya, warta jemaat BPJ, petugas kebersihan BPJ. Sekian dan terima kasih atas pengumumannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan, mungkin ada jemaat atau Bapak Ibu ada pengumuman tambahan. Saya terakhir, mungkin ada ini. Adakah? Iya baik, saya hanya umumkan untuk sekolah minggu bagi Bapak Ibu jemaat yang punya anak bayi atau balita, kami mohon dari pengurus sekolah minggu untuk tulis namanya serta setorkan di kami supaya kami bisa mendata anak-anak kami. Seperti itu. Kalau bisa tulis nama dan tanggal lahirnya, lalu disetorkan kepada pengurus sekolah minggu supaya kami bisa tahu data anak-anak kami seberapa banyak. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa minggu depan, kalau sudah tulis bisa setor ke kami minggu depan. Terima kasih. Ada tambahan, ada dua hal. Yang pertama, tadi saya sampaikan ke panitia, tapi nanti Bapak yang sampaikan sudah. Jadi sekarang saya diberi mandat untuk saya sampaikan. Natal jemaat rencana awal dalam pertemuan itu rencananya tanggal 15. Nanti saya bilang lagi tidak ada, saya kasih kawan dulu. Benar, kasih kepada harus.
wah, 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 wah. Baik, terima kasih. Natal rencana tanggal 15, tapi satu dengan lain hal kita tunda ke tanggal 17 hari Jumat. Persoalannya teman-teman kami dari Abalop ada kegiatan konferensi di Tagime. Kalau kami tidak ikut mereka berarti kami bukan jemaat. Kalau jemaat itu harus semua lengkap. Tidak ada satu bagian yang tidak ikut. Itu sebabnya teman-teman kami dari Abalop ada kegiatan konferensi daerah di Tagineri, sehingga mereka ke sana dan mereka akan selesai sampai hari Rabu. Hari Minggu hari ini mereka terima tamu, besok pembukaan, hari Rabu acara inti, hari Selasa acara inti, hari Rabu itu penutupan sekaligus pelantikan pengurus daerah yang terpilih. Sehingga hari Kamis mereka istirahat, kemudian hari Jumat mereka ada di kota ini untuk kita sama-sama merayakan Natal. Itu sebabnya kami geser ke tanggal 17. Atas terjadi perubahan ini atas nama pelayan dan juga majelis, kami juga menyampaikan permohonan maaf. Mungkin pengaruh juga terhadap Bapak Ibu, tetapi kalau menurut kami, kalau sebagian anggota jemaat dari Abalop tidak ada, itu bukan jemaat, sehingga kami harus menunggu mereka. Itu pertimbangan alasannya yang kami tunda. Terima kasih, dan atas kesabaran dan juga pengertian Bapak Ibu kami juga menyampaikan permohonan maaf. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, pertemuan sebentar tidak, pertemuan sekarang ini saja karena ini hari terakhir, jadi langsung saja, langsung. Karena sebentar ini susah, jadi ini atur ini itu nanti mengganggu. Langsung saja, jadi di sini saya melemparkan ke forum untuk sementara atur keuangan. Waktu Natalnya ada dua alternatif, siang atau sore. Itu waktu Natal, kesepakatan kita bersama. Kira-kira bagaimana? Natal sore kah atau siang kah? Jam berapa itu? Kesepakatan kita bersama. Ya, ada yang siang, yang lain? Bagaimana? Bangku di sana bagaimana? Siang, tengah? Siang? Di sini